Oke, kita lanjutkan. Tadi kita ada membahas mengenai rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini merupakan hambatan dengan hambatan lain yang disusun secara berurutan. Nah, maksudnya disusun secara berurutan seperti apa nih? Salah satu kita gambarkan nih. Disusun secara berurutan itu maksudnya nih rangkaiannya ini resistor tadi hambatan, ini hambatan 1, kemudian dipasang lagi nih hambatan 2, dipasang lagi hambatan 3. Ini disusun secara seri namanya. Jadi sambung menyambung seperti itu. Nah, ini apa sih? Ini namanya sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini kita misalkan seperti baterai. Nah, baterai ini rangkaian seri ini di mana rangkaian seri ini dimaksudkan ketika kita melakukan sebuah rangkaian seri ini, maka ketika dirangkai secara seri ini di dalam sumber tegangan ini terdapat yang namanya juga arus listrik. Nah, maksudnya apa? Ketika arus listrik ini mengalir nih, misalkan dari kutub positif menuju ke resistor tadi, di sini kalau rangkaian seri dia sumber tegangannya sama nih, untuk tegangan yang sama. Jadi arusnya juga yang mengalir melalui resistor 1, resistor 2, resistor 3 itu arusnya juga akan tetap sama. Nah, jadi di sini besar hambatan pengganti itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus, di mana rumus dari resistor pengganti itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, makanya dapat resistor penggantinya seperti itu. Ini untuk rangkaian seri. Nah, di mana tadi untuk rangkaian seri itu ketika dialurkan listrik, dialuri arus listrik, maka arus listrik yang melewati resistor 1, resistor 2, resistor 3 itu akan sama arus yang mengalirnya seperti itu. Itu untuk rangkaian seri. Nah, kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Ini untuk rangkaian paralel merupakan hambatan satu dengan hambatan lainnya yang disusun secara berdampingan. Maksudnya apa? Jadi nih, salah satu contoh gambarnya, di mana ini ada gambar di satu di atasnya, kemudian di bawahnya juga ada satu nih, yang ketiga ada satu. Ini beda rangkaiannya. Jadi ini tadi kan disusun secara berurutan, kalau yang ini disusun secara berdampingan. Nah, di mana tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Jadi ketika nih, ini kan ada sumber tegangan. Ada sumber tegangan ini mengalir. Nah, di sini ada yang namanya titik percabangan, di mana di sini ada mengalir arus pertama, arus kedua, dan juga arus ketiga. Nah, jadi kalau rangkaian paralel, tadi kan kalau rangkaian seri, itu arusnya sama semua. Ketika arus yang mengalir dari sumber tegangan itu melewati resistor, itu akan menghasilkan arus yang sama. Kalau itu untuk rangkaian seri. Kalau untuk rangkaian paralel ini berbeda. Karena apa? Karena rangkaian paralel ini disusun secara berdampingan. Nah, di sini ada yang namanya titik cabang. Titik cabang ini di mana arus listrik yang mengalir melalui rangkaian ini itu akan berbeda. Di mana? Nah, di sini ditulis I1, I2, dan I3. Di mana ketika arus listrik yang mengalir melalui titik percabangan dia akan berubah arusnya. Ketika melalui resistor 1 arusnya akan berbeda melalui dengan resistor 2. Jadi dan juga selanjutnya di resistor 3 itu arus yang mengalir juga akan berbeda. Nah, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, di mana tadi untuk rangkaian seri itu arus yang mengalir itu akan tetap sama ketika melintasi resistor yang disusun secara berurutan. Berbeda dengan rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini disusun secara berdampingan, namun arus listrik yang di sini berbeda, yang mengalir melewati hambatan dari ketiga resistor tersebut. Tapi untuk sumber tegangannya tetap sama nih. Untuk tegangannya dari rangkaian ini akan tetap sama, namun yang berbedanya cuma di arusnya, arus listrik yang mengalir. Makanya besar hambatan pengganti, ini maksudnya besar hambatan pengganti, ini hambatan keseluruhan. Jadi ini bisa dihitung nih secara keseluruhan. Ini kan ada hambatan 1, ada hambatan 2, ada hambatan 3. Nah,
untuk mengetahui hambatan pengganti itu maksudnya bisa dituliskan jadi satu rangkaian nih, jadi satu hambatan. Jadi dinamakan sebagai hambatan pengganti seperti itu. Makanya untuk rumus dari rangkaian paralel itu dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Maksudnya ini 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ini untuk menghitung hambatan dari pengganti untuk rangkaian paralel. Kalau untuk rangkaian seri tadi kan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai hukum Ohm, rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.